Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini berjumpa kembali dengan Mas Syarozi. Kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Nah, materi ini diajarkan di SD dan juga di SMP dan juga di SMA juga nanti akan ketemu kembali ya. Nah, untuk kali ini ada beberapa part di mana part 1 ini atau bagian yang pertama ini kita akan berbicara tentang unsur-unsur kubus dan balok ya. Oke, apa saja unsur-unsurnya? Kita akan lanjut di cakupan materi berikut ini. Yang pertama, kita fokus pada penamaan, bagaimana cara menamakan kubus dan balok. Karena biasanya itu ada soal yang kalian lihat seperti ini, itu ada tulisan aja, terus ada diketahui tapi nggak ada gambarnya. Nah, ini kalau ketika kita salah menafsirkan, salah menggambarkannya, maka bisa jadi nanti malah tidak ketemu jawabannya ya. Jadi ini penting untuk diketahui bagaimana cara menamakan kubus dan balok ya, cara memberikan titiknya maksudnya. Jadi sini caranya itu A B C D F G ya, itu berarti melingkar ya, A B C D E F G H. Jadi bukan zigzag. A B C D E F G H. Begitu. Termasuk balok juga demikian. Sama cara menamakannya ya, cara memberikan titiknya sama ya. A B C D E F G H. Nah, juga terkadang itu tidak A B C D E F G H tapi P Q R S T U V W ya. Ini nggak masalah ya. Jadi acuannya itu P Q R S T U V W. Jadi melingkar. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam unsur-unsur kubus dan balok. Jadi ada beberapa unsur yang kita akan pelajari. Yang pertama bidang atau sisi, kedua rusuk, ketiga titik sudut, nah, yang keempat diagonal sisi atau diagonal bidang, yang kelima diagonal ruang, yang keenam bidang diagonal. Langsung saja kita ke nomor 1 yaitu bidang atau sisi. Nah, jadi bidang itu nama lainnya adalah sisi. Berbeda, ingat ya, sisi pada bangun ruang itu berbeda dengan bangun datar. Sisi yang dimaksud di sini adalah dia berupa bidang. Jadi kalau dulu waktu kita belajar bangun datar, sisi itu ya yang garis. Tapi kalau untuk bangun ruang, sisi itu ya yang ini namanya sisi. Dia berupa bidang. Nah, ini kalau kubus, maka sisinya berbentuk persegi. Jadi berarti mempunyai berapa sisi? Mempunyai 6 ya. Yaitu depan belakang ya. Depan ini adalah ABFE. Kemudian yang belakang CDGH atau CDHG, DCHGH sama aja ya. Ini. Kemudian yang atas EFGH, yang bawah ABCD. Terus kiri kanan BCGF. Ini ADHE. Nah, jadi ada 6. Itu ya. Jadi sisi itu berbeda dengan sisi pada bangun datar. Oke, untuk bidang atau sisi mudah ya. Lanjut kita ke nomor 2. Dan nanti kita akan latihan ya. Kita akan latihan soal, nanti silakan dijawab. Saya kasih waktu mungkin 10 detik ya untuk bisa menjawab masing-masing soal. Oke, sekarang rusuk. Rusuk itu apa? Rusuk itu adalah pertemuan antara dua bidang. Ya, jadi bidang depan dengan bidang bawah itu akan diperoleh sebuah garis. Jadi rusuk itu dia berupa garis, yaitu AB. Ya, jadi AB itu bukan sisi tapi rusuk. Itu ya, jadi bedanya dengan bangun datar. Mempunyai 12 rusuk yaitu AB, ya, BC, BC kemudian CD. Jadi melingkar seperti ini. Nah, dibangun yang bawah aja itu ada 4 ya. 4 kali 3 12 ya. AD, EF, FG, GH, HE atau EH ya, HE. Kemudian yang tengah AE, BF, kemudian CG dan DH. Jadi itu sisi punya 6, rusuk punya 12. Selanjutnya nomor 3, yang ketiga yaitu tentang titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan 3 rusuk ya. Pertemuan 3 rusuk itu diperoleh sebuah titik. Nah, ini titik yang pojok-pojok ini adalah titik sudut.
ada berapa? 8, yaitu A. Nah, ini A, B, C, D dan sebagainya ya. A, B, C, D yang warna kuning ini ya. Nah, begitu. Jadi titik sudut mempunyai 8. Jadi sisi 6, rusuk 12, titik sudut ada 8. Kemudian nomor 4, diagonal sisi. Nah, diagonal. Nah, ini juga pernah belajar di bangun datar ya. Diagonal sisi berarti diagonal yang ada pada pada sisi. Diagonal yang ada pada satu bidang. Yang pertama, untuk bidang ABFE berarti ada dua diagonal, itu AF. Kemudian apalagi BE ya. Nah, gitu. Satu bidang saja, satu sisi aja dia ada dua diagonal. Padahal sisinya ada 6 ya kan. Berarti 2 kali 6 yaitu 12. Apa saja? AF, BE, kemudian DG, CH, BG, CF ya, yang menyilang ya. AH dan DE. Kemudian apalagi atas bawah EG, FH, kemudian BC, AC dan BD. Itu. Jadi sisi punya 6, rusuk punya 12, kemudian titik sudut punya 8 dan diagonal sisi punya 12. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 5 tentang diagonal ruang. Nah, diagonal ruang berarti diagonal yang ada di dalam bangun tersebut. Ya, kalau tadi kan di pinggirnya ya, di sisinya ya. Kalau di dalam, contohnya yaitu A ke G. Nah, A ke G ini disebut dengan diagonal ruang. AG, apalagi CE. Wah, CE. Apalagi BH atau HB ya, BH. Terus DF maksudnya. Jadi punya 4 diagonal ruang. Oke, bisa dipahami ya. Kita akan lanjut yang keenam, yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal, nah, berarti dia itu diagonal tapi dia berupa bidang ya. Ada 6 bidang diagonal. Apa saja itu? Yang pertama adalah ACGE. Di sini namanya saja bidang diagonal, berarti diagonal tersebut berupa bidang yang membagi bangun ini menjadi 2 ya. Jadi bidang diagonal adalah ACGE. ACGE, apalagi ya yang menyilang lagi itu BDHF. Ya, apalagi kemudian ada ABGH. Kemudian ada lagi CDEF. Apakah sudah? Nah, belum ya. Sekarang yang kiri kanan. BCHE. Terus ADGF. Nah, ini. Nah, silakan diingat-ingat tadi. Nanti kita akan ke latihan soal ya. Kita akan ke latihan soal sekarang. Diingat-ingat tadi rusuk itu ada berapa, titik sudut ada berapa, diagonal ruang berapa, diagonal sisi berapa, bidang diagonal ada berapa ya. Jadi setelah ini siapkan siapkan pikiran Anda. Nanti silahkan ditebak masing-masing satu per soal itu waktunya 10 detik. Ada 10 soal. Kira-kira dari 10 soal tersebut apakah kalian betul semuanya atau justru malah banyak yang tidak betul ya. Jadi ini untuk mengecek apakah kalian benar-benar bisa memahami apa yang sudah dipelajari barusan. Siap ya? Oke, lanjut nomor 1. Sebuah kubus mempunyai diagonal ruang sebanyak bla 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 bla. Waktunya 10 detik. Ketika sudah 10 detik maka jawabannya muncul ya. Jadi pastikan Anda sudah menjawab sebelum waktunya. Oke, jawabannya A. Diagonal ruang sebanyak 4. Lanjut nomor 2. 10 detik. Diagonal sisi ada berapa? Diagonal sisi ada 12. Lanjut. Sebuah kubus mempunyai bidang diagonal. Nah, ini barusan tadi. Berapa ya? Jadi angka 4, 6, 8, 12 ini yang sering kali muncul tadi ya. Nah, jawabannya B, 6. Nomor 4.
Nah, ini maksud saya yang soal-soal tidak ada gambarnya. Jadi kita harus bisa sketsa atau setidaknya bisa memikirkan ya. Nah, C, E, F. Ini kalau kita tidak bisa menggambar kubusnya, maka atau tidak bisa menamakan kubusnya, maka nanti akan keliru. E, F, G ya berbentuk apa? Berbentuk persegi, karena FG itu adalah sisi. Bidang diagonal kubus, nah ini belum disinggung tadi, tapi kalian bisa memikirkan ya, bayangkan tadi ya, bidang diagonal itu berbentuk apa. Jawabannya adalah B, persegi panjang. 7. Diagonal ruang ditunjukkan oleh apa aja ya? Oke, jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Sebuah kubus mempunyai rusuk sebanyak D. Maksud saya kepencet, maaf ya. Oke, tapi insya Allah saya yakin paham. Nomor 9. Sebuah kubus mempunyai sisi sebanyak berapa? Oke, jawabannya B, 6. Lanjut, nomor 10. Kubus ABCDFG segitiga BEC adalah segitiga apa ya? Jawabannya adalah C, segitiga siku-siku. Nah, kira-kira dari 10 soal tersebut betul berapa, salah berapa? Kalikan 10 ya, karena ini maksudnya 100. Nanti silakan tuliskan di komentar. Saya berdoa semoga semuanya 100 ya, berarti paham. Nah, untuk bagian pertama ini kita cukupkan sekian dulu. Kita akan lanjut di bagian kedua tentang panjang diagonal dan luas bidang diagonal. Ini linknya akan ada di deskripsi atau di pojok kanan ya. Pojok kanan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.